Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A atas nama Imam Nur Hidayat dengan NIM 20 2001 2006, Dimas Pangetsu dengan NIM 20 2001 2022, Ivan Iflana dengan NIM 20 2001 2020. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kerja bangku, yaitu mencakup peralatan kerja bangku, teknik mengikir, dan menggergaji. Langsung saja kita menuju ke proses kerja yang pertama, yaitu mengenai peralatan kerja bangku. Peralatan kerja bangku adalah berbagai peralatan atau perkakas yang digunakan untuk membantu proses pekerjaan yang dilakukan di atas meja kerja. Macam-macam kerja bangku. Yang pertama, mengikir. Mengikir merupakan pekerjaan menyanyat atau mengikis benda kerja sehingga benda kerja mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah memahat. Memahat merupakan pekerjaan menyanyat benda kerja agar ukuran dapat berkurang secara drastis. Yang ketiga adalah menggergaji. Menggergaji merupakan pekerjaan yang digunakan untuk memotong benda kerja menjadi beberapa bagian atau ukuran yang diinginkan. Yang keempat adalah menggambar. Menggambar merupakan pekerjaan untuk menggores atau memberikan tanda pada permukaan benda kerja untuk mempermudah pekerjaan selanjutnya. Yang kelima adalah menekuk. Menekuk merupakan pekerjaan yang digunakan untuk merubah bentuk benda kerja sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam adalah mengebor. Mengebor adalah pekerjaan yang digunakan untuk memberikan sebuah lubang pada benda kerja untuk proses pekerjaan selanjutnya. Adapun jenis-jenis peralatan kerja bangku, yang pertama adalah ragum, kedua mesin bor, ketiga snei, keempat tab, kelima handle snei, keenam handle tab, ketujuh sikat baja, kedelapan gergaji besi, kesembilan adalah penitik, 10 penggores, 11 penggaris siku, 12 pahat, 13 kikir, 14 meja rata, 15 bolt cutter, 16 tab cutter, 17 flaring tool, 18 belt punch, 19 arbau press, 20 jangka, 21 palu, 22 tab huruf dan angka, 23 pemotong plat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Imam Nur Hidayat dengan NIM 20 2001 2006. Di sini saya akan membahas tentang teknik mengikir. Teknik mengikir. Mengikir adalah salah satu kegiatan meratakan permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran, kerataan, dan kehalusan. Dengan menggunakan kikir yang dilakukan dengan tangan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan hasil pengikiran yang presisi dan maksimal diperlukan pemahaman tentang jenis dan karakteristik kikir sebagai alat peraut atau pengikis dan teknik-teknik mengikir yang baik. Pengerjaan dasar sebelum melakukan pengikir antara lain: yang pertama, memilih dan menyiapkan tempat kerja. Tinggi tempat harus disesuaikan dengan bentuk dari benda kerja yang akan dikerjakan dan ketinggian si pengikir yang melakukan pengikiran. 2. Melemaskan sendi-sendi tangan. Posisi kerja memperlihatkan bagaimana kecakapan seseorang bekerja selama mengikir. Selama mengikir, badan berdiri di sebelah kiri benda kerja atau material dengan posisi kaki tetap pada tempatnya. 3. Melakukan gerakan utama atau dasar sebanyak mungkin. Badan berdiri tegak pada posisi permulaan dan selanjutnya condong ke depan selama pengikiran berlangsung. 4. Penjepit benda kerja menggunakan ragum atau catok. Ragum atau catok adalah salah satu peralatan yang dipakai untuk menjepit benda kerja pada saat proses pengikiran. 5. Spesifikasi ragum. Pada umumnya, ragum terbuat dari besi tuang kenyal atau baja tuang.
Yang terpenting dalam pengikiran adalah pemasangan ragum harus kuat. 6. Pemegang kikir. Pemegang kikir harus dipasang lurus dengan tangkai kikir dan haruslah kuat. Kikir yang dipakai harus bergagang dan bertangkai. Cara mengikir. 1. Posisi kaki. Selama mengikir, posisi kaki berada di sebelah kiri ragum, dengan kaki tetap pada tempatnya. 2. Gerakan badan dan lutut. Badan berdiri tegak pada posisi awal dan selanjutnya dicondongkan ke depan selama gerakan pemotongan berlangsung. 3. Memegang kikir. Tangan kanan memegang gagang kikir dengan teguh, ujung gagang ditekan dengan telapak tangan bagian tengah, ibu jari terletak di atas, dan jari-jari lainnya di bawah gagang. Tempat telapak tangan dan ibu jari tangan kiri pada ujung kikir. Jari-jari lainnya terletak di luar ujung kikir tersebut dengan keadaan rapat satu sama lain dan melipat ke bawah, tetapi tidak menggunakan ujung kikir. 4. Tekanan pada kikir. Tekanan yang diberikan pada kikir tergantung pada ukuran kikir dan benda kerjanya. 5. Cara pemasangan ragum. Ragum adalah alat untuk menjepit benda kerja. Untuk membuka rahang ragum dilakukan dengan cara memutar tangkai atau tuas pemutar ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam, sehingga batang berulir akan menarik landasan tidak tetap pada rahang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu dengan NIM 2020012022. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menggergaji. Proses penggergajian. Mengenal proses penggergajian atau menggergaji atau sawing. Penggergajian atau menggergaji adalah proses di mana benda kerja dipotong oleh alat yang terdiri dari serangkaian gigi yang berjarak sempit yang disebut mata gergaji. Menggergaji adalah proses manufaktur yang penting. Pada dasarnya, menggergaji adalah proses yang sederhana di mana ketika pisau bergerak melewati benda kerja, setiap gigi melakukan sayatan. Proses ini digunakan untuk memisahkan benda kerja menjadi 2 atau lebih potongan, atau untuk memotong bagian yang tidak diinginkan dari suatu komponen. Proses ini disebut pekerjaan cut-off. Penggergajian dianggap sebagai proses pekerjaan sekunder. Gergaji banyak digunakan untuk memotong benda kerja sebagai persiapan untuk pekerjaan manufaktur lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan jenis gergaji baru dan bahan pisau yang lebih baik membuat penggergajian logam jauh lebih efektif, serbaguna, dan ekonomis. Dalam banyak kasus, bensaw sekarang digunakan sebagai alat utama untuk membentuk bagian-bagian logam tertentu. Ketika mesin gergaji dan pisau yang digunakan tepat, menggergaji adalah salah satu cara yang paling ekonomis untuk memotong logam. Potongan gergaji sempit dan relatif sedikit tatal yang diproduksi ketika bensaw digunakan untuk memotong kontur berbentuk kompleks hanya sebagian kecil dari logam yang terbuang dalam bentuk tatal atau chip. Macam pemotongan gergaji. Jenis pemotongan gergaji dapat terus-menerus atau menggunakan gergaji pita atau putar atau bolak-balik. Jenis penggergajian berdasarkan tenaga yang digunakan. Di Indonesia sering dijumpai 2 jenis penggergajian, yaitu yang pertama, penggergajian dengan tenaga manusia menggunakan gergaji tangan. Yang kedua, penggergajian dengan tenaga mesin menggunakan gergaji mesin.